Halo semuanya, selamat datang di bahasan spesial kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung bedah tuntas sesuatu yang jujur aja keren banget. Kita bakal ngupas tuntas platform Hilora. Nah, ini bukan sekedar perangkat lunak biasa ya. Anggap aja ini semacam rumah sakit digital utuh yang saling terkoneksi satu sama lain. Jadi buat Anda yang penasaran gimana sih teknologi menggabungkan urusan bisnis, keahlian medis, sampai pengalaman pasien jadi satu alur yang super mulus, Anda ada di tempat yang tepat. Biar gampang, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat pusat komando kesehatan, terus masuk ke cara menyesuaikan mesin perawatan, habis itu kita cek garis depan telemedicine, lanjut ke profil pasien lengkap, dan terakhir, kita bahas gimana platform ini mendorong pertumbuhan dan retensi. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pusat Komando Kesehatan. Di sini kita bakal lihat operasional platform ini dari atas. Nah, coba lihat angka yang satu ini. 487 juta rupiah lebih. Ini bukan angka sembarangan loh. Data ini kita tarik langsung dari dashboard laporan admin mereka. Angka segede ini jadi bukti nyata kalau ekosistem ini tuh beneran hidup, muter, dipercaya sama banyak pasien. Dan yang paling penting, bisa jadi tulang punggung buat fasilitas kesehatan modern saat ini. Terus yang bikin kaget, kadang kan kita mikir telemedicine itu ya cuma bayar buat konsultasi video sama dokter kan? Tapi coba deh perhatiin rinciannya. Lebih dari separuh, tepatnya 51,6% dari total pendapatan itu justru didorong oleh penjualan obat. Ditambah lagi 26% dari produk kesehatan. Konsultasinya sendiri cuma sekitar 13%. Jadi kelihatan jelas ya, platform ini sebenarnya adalah raksasa farmasi dan retail kesehatan yang jalan di belakang layar. Lanjut ke bagian 2, menyesuaikan mesin perawatan. Kita bakal intip sedikit ruang mesin alias konfigurasi di balik layarnya. Gini, sistem yang canggih pasti butuh fondasi yang super kuat kan? Nah, disinilah para admin kerja keras mengatur platform ini lewat beberapa tahapan. Mulai dari hal dasar banget kayak pengaturan mata uang atau zona waktu, sampai nentuin fitur-fitur spesifik. Misalnya nih, pasien boleh nggak sih melakukan panggilan video? Atau bisa nggak mereka unggah hasil lab pas lagi chat? Tiap detil sekecil apapun diatur di sini, biar aplikasinya benar-benar pas sama kebutuhan fasilitas kesehatan. Dan ngomong-ngomong soal pengaturan, perhatiin deh target kualitas layanan atau SLA yang ketat ini. Aturan di sistem belakang langsung diterjemahkan jadi target kerja nyata. Contohnya, chat itu harus dibalas dalam waktu 5 menit dan paling lama banget 10 menit. Buat pengiriman resep, maksimal 30 menit udah harus beres. Ini nih yang bikin kata digital di sini benar-benar berarti cepat dan efisien. Buat ngebuktiin kalau ini bukan sekedar aplikasi pemesanan generik, mari kita lihat kedalaman basis data medisnya. Di sini, produk-produk itu diklasifikasikan secara presisi banget berdasarkan kategori farmakologinya. Ada yang buat sistem kardiovaskuler, saraf pusat, sampai pencernaan. Tingkat detail yang akurat kayak gini ngebuktiin satu hal. Mesin perawatan ini emang dirancang oleh profesional medis dan ditujukan khusus untuk profesional medis juga. Sekarang kita masuk ke bagian 3, garis depan telemedicine. Kita lihat langsung gimana pasien dan staf medis berinteraksi secara real time. Coba bayangin deh kontrasnya. Kalau di fasilitas fisik konvensional, pasien tuh biasanya terjebak di ruang tunggu. Duduk bosan, baca majalah lama, dan ya kadang malah saling nularin batuk satu sama lain sementara stafnya sibuk mau verifikasi dokumen. Nah, beda banget sama sistem digital ini. Antriannya bergerak mulus secara dinamis, pasien bisa nunggu sambil santai rebahan di sofa rumah sendiri, dan di sisi lain, staf medis bisa memprediksi beban kerja mereka hari itu dengan jauh lebih akurat. Biar lebih kebayang, lihat aja tampilan manajemen antrian ini. Ini adalah potret real-time yang ditata dengan sangat indah. Ratusan jadwal video dan chat yang harusnya jadi mimpi buruk logistik, kini berubah jadi antarmuka visual yang sangat rapi. Staf administrasi jadi tahu persis siapa yang lagi ditangani, siapa yang masih menunggu, dan sesi mana yang udah selesai. Praktis banget. Oke, kita menyelam lebih dalam lagi di bagian 4, profil pasien lengkap. Di sini kita bakal fokus ke elemen manusianya. Ada yang menarik nih dari sisi desain. Kalau Anda lihat, layar pendaftaran di awal itu sengaja dibikin simpel dan ramah, biar pasien nggak kabur duluan karena terintimidasi. Tapi begitu bergeser ke dashboard dokternya, wah, datanya sangat kaya. Jadi sistem ini pintar menyembunyikan hal-hal kompleks dari pasien saat daftar, tapi menyajikan data klinis yang mendalam buat dokter pas konsultasi dimulai. Ini contoh desain aplikasi yang benar-benar brilian.
Nah, pandangan yang menyeluruh atau holistik inilah yang bikin dokter bisa kerja maksimal. Coba deh, bayangin Anda adalah dokternya. Cuma dengan satu klik aja, Anda nggak cuma tahu kalau keluhan utama pasien hari ini adalah batuk dan demam. Anda juga bisa langsung lihat tanda-tanda vital mereka, riwayat diagnosis ISPA di masa lalu, daftar lengkap resep beserta dosisnya, bahkan sampai integrasi hasil lab, semuanya disatukan dalam satu profil. Pastinya, ini secara drastis bakal menekan risiko kesalahan medis. Terakhir, kita sampai di bagian 5, mendorong pertumbuhan dan retensi. Kita bahas sisi bisnis platform ini. Ini adalah pertanyaan kritis banget buat siapa aja yang berkecimpung di manajemen fasilitas kesehatan. Mendapatkan ribuan pendaftaran pengguna aktif itu adalah awal yang bagus. Tapi gimana Anda memastikan mereka tetap kembali? Apalagi buat masalah kesehatan kronis yang butuh tindak lanjut berkala. Nah, disinilah sistem ini menjembatani kesenjangan antara perawatan klinis yang excellent dan strategi bisnis yang cerdas. Coba perhatiin sistem insentif yang jalan di latar belakang. Pasien mengumpulkan poin kesetiaan dan di saat yang sama admin bisa meluncurkan kampanye diskon 20% untuk pembelian obat. Ini bukan sekedar kebetulan ya, ini adalah strategi yang disengaja biar pasien terus terdorong untuk berinteraksi. Pasien merasa dihargai dan diuntungkan secara finansial, sementara klinik menjaga agar siklus perawatan berjalan tanpa putus. Satu hal yang harus selalu kita ingat, alat-alat untuk mempertahankan pasien ini, atau retensi, bukan semata-mata soal memaksimalkan pendapatan aja. Di dunia layanan kesehatan, retensi itu sama artinya dengan kepatuhan pasien. Waktu Anda menggunakan voucher atau poin, biar pasien mau menebus ulang obat tepat waktu, atau menjadwalkan kunjungan tindak lanjut, Anda itu sebenarnya secara langsung lagi membantu mereka sembuh. Bisnis rumah sakit digital yang sehat secara fundamental bakal mendukung terwujudnya pasien yang lebih sehat. Masuk akal kan? Dari mengelola uang ratusan juta rupiah di komando pusat sampai menjalankan strategi retensi tingkat lanjut, Hilora jelas membuktikan gimana wujud asli dari sebuah ekosistem digital yang utuh. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Dari semua fitur yang saling terhubung tadi, bagian mana nih yang kira-kira bisa merevolusi alur kerja di tempat Anda sendiri? Apakah manajemen antriannya yang dinamis itu? Atau mungkin basis data medisnya? Coba deh dipikirkan lagi gimana konsep-konsep ini bisa diterapkan. Teruslah berinovasi, dan sampai jumpa di bahasan mendalam kita berikutnya.